Wabarakatuh. My name is Yuta Kuroto Aini. Here I would like to present the summary about critical reading subject about evaluating persuasive text critically atau mengevaluasi teks persuasif secara kritis. Yang pertama yaitu apa itu teks persuasif? Teks persuasif adalah teks yang bertujuan meyakinkan pembaca agar mempercayai atau menerima suatu ide, opini atau tindakan. Yaitu fokus utamanya bukan sekedar hanya memberi informasi, melainkan mempengaruhi cara pandang pembaca atau influence. Ada fitur utama dalam teks persuasif yaitu memiliki klaim atau pernyataan tesis yang jelas, didukung alasan dan bukti atau evidence berupa data, contoh, atau opini ahli. Yang selanjutnya ada menggunakan teknik retorika, bahasa emosional, pernyataan retoris, dan sering diakhiri dengan ajakan bertindak atau call to action. Yang ketiga ada struktur argumen persuasif atau model CER, yaitu sebuah argumen yang kuat umumnya dibangun menggunakan struktur klaim, yaitu ide utama atau posisi penulis, dan reason yaitu alasan mengapa klaim tersebut benar atau penting. Dan selanjutnya ada evidence atau bukti yang berupa fakta, data, atau peneliti pendukung. Dan yang terakhir ada conclusion atau call to action, kesimpulan akhir atau ajakan aksi pembaca. Dan yang selanjutnya yaitu ada cara mengevaluasi kekuatan teks persuasif. Yaitu kita sebagai pembaca harus bertindak seperti detektif kritis dengan memeriksa 4 area utama, yaitu konten dan logika, bukti dan sumber atau evidence dan sources, dan memeriksa bahasa dan nada seperti language or tone. Dan yang terakhir kita harus memeriksa tujuan dan audiens. Lalu yang selanjutnya ada cara menyusun counter argumen atau argumen sanggahan. Counter argumen di sini bukan berarti menolak mentah-mentah seluruh argumen asli, melainkan bisa berupa setuju sebagian dan tidak setuju pada bagian lainnya. Karena argumen asli dianggap terlalu ekstrim atau kurang lengkap. Adapun 5 langkah menyusun counter argumen yang baik yaitu restate the original claims, yaitu tulis kembali klaim asli penulis, dan state your opinion clearly, yaitu kita harus menyatakan posisi kita, setuju atau tidak setuju atau setuju sebagian. Yang ketiga ada identify weaknesses atau limitation, yaitu kita menunjukkan kelemahan, asumsi yang tidak realistis, atau kurangnya bukti dari teks tersebut. Yang keempat ada provide our own reason and evidence, yaitu kita memberikan alasan atau data pendukung versi kita sendiri. Yang kelima ada conclusion with a balanced position, yaitu kita membuat kesimpulan akhir dengan solusi yang lebih seimbang. Dalam materi ini ada kesimpulan yang dapat saya ambil, yaitu mengevaluasi teks persuasif secara kritis berarti tidak menelan informasi secara bulat-bulat, melainkan kita berani mempertanyakan klaim, memeriksa kebenaran bukti, dan mendeteksi bias penulis. Kemampuan menyusun counter argumen di sini yang logis membantu kita untuk berpikir secara mandiri, adil, serta mampu berpartisipasi dalam diskusi akademik yang sehat. Mungkin cukup sekian resume materi dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.